Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Diar Indah Irwanasari di Liputan 6 terkini. Perjalanan kasus corona di Indonesia. Kasus infeksi virus corona pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dari kasus tersebut, virus bergerak cepat dan menjangkiti ribuan orang. Tidak hanya di Cina, tapi juga di luar negeri tirai bambu tersebut. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Pengumuman dilakukan di Fernanda Istana Merdeka. Ada 2 suspek yang terinfeksi corona. Keduanya adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka dirawat intensif di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Jakarta Utara. Kontak tracing dengan pasien corona pun dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan lebih luas. Dari hasil penelusuran, pasien positif COVID-19 terus meningkat. Sepekan kemudian, kasus kematian akibat COVID-19 pertama kali dilaporkan pada 11 Maret 2020. Pasien merupakan seorang warga negara asing WNA yang termasuk pada kategori imported case virus corona. Pengumuman disampaikan juru bicara pemerintah untuk urusan virus corona, Ahmad Yuryanto, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Yuryanto mengatakan pasien positif COVID-19 tersebut adalah perempuan berusia 53 tahun. Pasien tersebut masuk rumah sakit dalam keadaan sakit berat yang sudah cukup lama diderita. Jumat 13 Maret 2020, Yuryanto menyatakan pasien nomor 1 dan 3 sembuh dari COVID-19. Mereka sudah dibolehkan pulang dan meninggalkan ruang isolasi. Pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya penanganan COVID-19 yang menyebarkan kian meluas. Di antaranya dengan mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran virus corona atau COVID-19. Aturan-aturan itu dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan presiden, peraturan pemerintah hingga keputusan presiden. Salah satunya Kapres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kapres ini ditekan Jokowi pada Jumat 13 Maret 2020. Gugus tugas yang saat ini diketahui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo ini dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus corona. Gugus tugas memiliki sejumlah tugas antara lain melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan virus corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus corona. Sementara itu, status keadaan tertentu darurat penanganan virus corona di tanah air ternyata telah diberlakukan sejak 28 Januari sampai 20 Februari. Status ditetapkan pada saat rapat koordinasi di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) saat membahas kepulangan WNI di Wuhan, Cina. BNPB Agus Wibowo menjelaskan, karena skala semakin besar dan Presiden pemerintahan percepatan, maka diperpanjang dari 29 Februari sampai 29 Mei 2020, sebab daerah-daerah di tanah air belum ada yang menetapkan status darurat COVID-19 di wilayah masing-masing. Agus Wibowo menjelaskan jika daerah sudah menetapkan status keadaan darurat, maka status keadaan tertentu darurat dikeluarkan BNPB tidak berlaku lagi. Penanganan kasus virus corona COVID-19 pun semakin intens dilakukan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mereduksi sekaligus memberikan pengobatan terhadap mereka yang terpapar COVID-19. Berdasarkan situs COVID-19 Go.id, sebanyak 140 rumah sakit di tanah air dijadikan rujukan untuk penanganan pasien COVID-19. Ada pula sejumlah tempat yang dijadikan rumah sakit darurat. Salah satunya pemerintah resmi menjadikan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat sebagai rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi Senin 23 Maret 2020. Begitu dibuka rumah sakit darurat, Wisma Atlet Kemayoran langsung menerima pasien. Ada pula rumah sakit darurat di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Pulau tersebut dulunya merupakan tempat penanganan warga Vietnam. Tempat tersebut telah dirapikan dan bisa menampung 460 pasien. Sejumlah tempat memiliki pemerintah lainnya juga dijadikan tempat isolasi pasien yang terpapar COVID-19.
Sekian liputan 6 terkini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang.